Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman saya tentang salah satu topik pada platform Merdeka Mengajar, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal hingga titik akhir pengalaman belajar siswa. Peran dan fungsi kurikulum yang pertama sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, yang kedua untuk memandu dalam proses belajar. Komponen kurikulum. Ada 4 komponen dalam kurikulum menurut Ralph Tyler. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan komponen kurikulum secara umum meliputi 1. Tujuan atau konten, 2. Panduan pedagogik, dan 3. Panduan asesmen. Mengapa kurikulum perlu berubah? Alasannya yaitu yang pertama, dunia terus berubah. Yang kedua, demi menuntun kodrat murid. Yang ketiga, mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Yang keempat, beragam profesi baru bermunculan yang dahulunya tidak ada. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Alasannya yaitu 1. Konteks satuan pendidikan yang beragam. 2. Keberadaan lingkungan yang berbeda-beda seperti daerah pariwisata, pertanian, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kondisi murid berbeda-beda. Kerangka dasar kurikulum merdeka meliputi 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen, 5. Capaian pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus pendidikan nasional. Dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Struktur kurikulum pada kurikulum merdeka memuat 1. Intrakurikuler, 2. Ekstrakurikuler, yang ketiga program penguatan profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi mata pelajaran dan muatan lokal. Ekstrakurikuler dikembangkan sesuai minat dan bakat murid. Program penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek yang ditunjukkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang sudah ditetapkan, yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang ketujuh, kewirausahaan. Prinsip umum pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu mempertimbangkan capaian setiap murid, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, dan mengarah pada masa depan berkelanjutan. Capaian pembelajaran meliputi karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Setara dengan KIKD, berfokus pada KI dan konten esensial yang ingin dicapai, dibagi berdasarkan fase dengan tujuan untuk memberi rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid dan memberi rentang waktu yang lebih fleksibel kepada guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan murid. Pembagian fase pada kurikulum merdeka. Fase A yaitu kelas 1 sampai 2 SD, fase B yaitu kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D SMP, fase E kelas 10, fase F kelas 11. PAUD merupakan fase fondasi. Setiap fase memiliki tingkatan kompetensi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan murid. Jadi, perubahan kurikulum
sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi zaman saat ini, juga mempersiapkan zaman yang akan datang. Nah, demikianlah tentang kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.